Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Seorang ulama besar, As-Sayyid Ad-Doktor Muhammad ibn Adawi ibn Abbas Al-Maliki wafat pada 15 Ramadan 1425 Hijriah, bertepatan 30 Oktober 2004. Beliau mempunyai karya berjudul Fadlul Muwatta wa Inayatul Ummatil Islamiyah bih. Kelebihan, keutamaan spesifik kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas dan perhatian umat Islam seluruh dunia terhadap kitab Al-Muwatta. Di dalam kitab tersebut, As-Sayyid Dr. Said Muhammad bin Adawi bin Abbas Al-Maliki di halaman 19, Sayyid Muhammad bin Adawi bin Abbas Al-Maliki mengatakan, Muwatta itu bisa dari kata wata'ah, artinya cocok. Al-muwatta'ah, al-muwafaqah, cocok. Bisa dari kata muwatta'ul aknaf, dari kata muwatta'ul aknaf, muwatta' sisi-sisinya, yakni sahlun, mudah, damisun, sopan santun, karimun, mulia, dermawan, midyafun, orang yang suka memberi suguhan kepada tamu. Itu orang disebut muwatta'ul aknaf, muwatta' sisi-sisinya. Al-aknaf jamak dari kata kanafin, artinya bimakna janib, sisi. Kemudian muwatta' ini bisa dari kata wati'a yata'u, wati'ahu bil kasri yata'uhu, artinya berpijak, menginjak. Maka muwatta' ini bisa dikatakan kitab yang menjadi pijakan manusia. Bukan kitabnya diinjak-injak, bukan, pijakan. Pijakan itu menjadi pegangan umat manusia, maka disebut dengan muwatta'. Di halaman yang sama, halaman 19 kitab Fadlul Muwatta', Imam Malik mengatakan, aku telah menunjukkan kitabku ini kepada 70 ahli fikih Madinah, fakulluhum wata'ani alaih, maka semua cocok dengan kitabku ini. Fasammaituhu al-Muwatta', maka aku beri nama Muwatta', karena telah disepakati oleh 70 pakar fikih ahli Madinah. Yang kedua, keutamaan dan karamah kitab Muwatta'. Di dalam kitab Fadlul Muwatta', Sayyid Muhammad di halaman 119 ada karamah kitab Muwatta'. Satu di antaranya Ad-Darawardiyu, ulama bernama Ad-Darawardiyu sedang tidur di Raudhah Madinah antara makam Nabi dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bermimpi melihat Nabi keluar dari kubur
dan bersandar pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Akhirnya terjadi dialog Imam Darawardi dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ditanya oleh Ad-Darawardi dalam pertemuan mimpinya itu, min aina ji'ta, dari mana engkau datang ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, madaitu ila Malik bin Anas, aku sedang meneruskan perjalanan pada Malik bin Anas, fa'aqamtu lahu sirat al-mustaqim, maka aku tegakkan baginya Imam Malik bin Anas jalan yang lurus. Setelah mimpi ini, Ad-Darawardi kemudian menemui Imam Malik, dan Imam Malik ini sedang membukukan kitab Muwatta, dan akhirnya Ad-Darawardi menceritakan ini kepada Malik. Imam Malik kemudian menangis. Subhanallah. Karamah yang kedua dari Muhammad bin Abi Sari, bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kepada Muhammad bin Abi Sari, ila Malik bikanzin yufarraqu alaikum, sesungguhnya aku Rasulullah sungguh memberikan isyarah kepada Malik bin Anas yang punya kitab Al-Muwatta, mengisyaratkan sebuah kekayaan yang terpendam yang dibagi-bagikan kepada kamu sekalian. Apakah itu? Wahwal Muwatta, adalah kitab Al-Muwatta. Karamah yang ketiga dikutip Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dari syarah kitab Muwatta, Syarah Az-Zarqani. Syarah Az-Zarqani ala Muwatta'il Imam Malik di jilid 1 halaman 3. Ketika Imam Malik sedang menyusun Muwatta, Imam Malik penasaran untuk menguji dirinya ikhlas atau tidak dalam menyusun Muwatta itu. Maka kitab Muwatta itu dilemparkan ke dalam air. Dan kata Imam Malik, apabila basah kitab saya lemparkan dalam air. Apabila basah, aku tidak butuhkan lagi dengan kitab ini, karena aku susun dengan tidak ikhlas. Tapi kalau tidak basah, berarti menunjukkan saya ikhlas. Akhirnya, falam yabtalla minhu syai', kitabnya sama sekali tidak basah, dilemparkan dalam air. Ini menunjukkan luar biasanya kitab Al-Muwatta. Oleh karena itu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sampai menyusun kitab Fadlul Muwatta. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, berbagai riwayat-riwayat Muwatta itu dikaji khusus oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab Anwarul Masalik ila riwayati Muwatta'i Malik. Anwarul Masalik ila riwayati Muwatta'i Malik. Ini karya Sayyid Muhammad mengkaji berbagai macam riwayat-riwayat Muwatta dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Di antaranya dalam kitab tersebut, ini masalah ketiga, di halaman 196-197 ada Muwatta jalur Abdurrahman bin Qasim bin Khalid bin Junadah Al-Misri.
Ini orang lahirnya di Syam, di Palestina, di Ramallah, kota Ramlah atau Ramallah, bertempat tinggal di Mesir. Beliau ini Abdurrahman bin Qasim bin Khalid. Beliau itu murid Imam Maliki. Diceritakan oleh Sayyid Muhammad bin Adawi, setiap hari masih gelap, Imam Maliki keluar dari masjid, ya. Beliau Abdurrahman bin Qasim atau terkenal dengan Muwatta Ibnul Qasim. Muwatta Malik jalur Ibnul Qasim, Ibnul Qasim, itu tiap pasti petang dapat 3 hadis dari Imam Maliki. Di samping hadis-hadis yang beliau dengar di siang hari dengan peserta umum. Beliau ini muridnya Imam Malik, Abdurrahman bin Qasim ini yang punya Muwatta dari Malik. Itu 49 tahun setiap sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Tidak batal-batal. Wudhu sholat isya yang nggak batal sampai subuh. Ibadah full ibadah, tidak hadas selama 49 tahun. Ini muridnya Imam Maliki. Nah, ini termasuk Muwatta yang diterbitkan sekarang, dicetak. Ini dicetak oleh Darussyuruk. Ini Muwatta Jalur Abdurrahman bin Qasim, terbitan Darussyuruk. Ini saya kaji yang dicetak ya, sebagian yang dicetak yang sudah terbit ya, Darussyuruk. Hadis yang terakhir, hadis nomor 527. Jadi memuat 527 hadis. Hadis yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, al-isti'dan salasun. Ini hadis dari Imam Maliki, riwayat dari Abdurrahman bin Qasim dari Imam Malik bin Anas. Rasulullah SAW mengatakan, al-isti'dan salasun. Mau masuk rumahnya orang, minta izin 3 kali. Fa in adinu laka fadkhul. Maka apabila yang punya rumah, penghuni rumah itu mengizinkan kepada kamu, fadkhul, silakan masuk. Wa illa, kalau didiamkan, tidak ada jawaban dan tidak ada izin, farji. Wa illa farji, maka pulanglah, kembalilah. Kemudian yang terbit lagi Muwatta riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ini yang paling populer. Muwatta riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Itu dikaji oleh Ad-Doktor As-Sayyid Ad-Doktor Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Anwarul Masalik di halaman 137, 138. Yahya bin Yahya ini muridnya Imam Malik dari suku Bani Lais. Beliau luar biasa, paling terkenal Muwatta'nya ini. Bahkan idza utliqal Muwatta', apabila tidak disebutkan Muwatta' riwayat siapa, pasti yang dimaksudkan riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Bagaimana beliau ini? Beliau ini pergi ke Madinah, mondok di Madinah, usia 28 tahun. Yahya bin Yahya
menjumpai Imam Malik pada tahun 179 Hijriah. Pada tahun 179 Hijriah, di mana di tahun itu Imam Malik wafat. Falazamahu, maka Yahya bin Yahya ini mulazamah sampai wafatnya Imam Malik. Jadi beliau itu sebentar ngaji pada Imam Malik. Tetapi wa kana Malikun yuhibbuhu wa yu'jibuhu akluh. Imam Malik sangat mencintai murid ini, Yahya bin Yahya al-Laitsi, dan Imam Malik terkagum dengan kecerdasannya. Bahkan Imam Maliki mengatakan, memberikan julukan kepada Yahya bin Yahya ini Al-Aqil, wasammahu Al-Aqil, memberikan nama kepada Yahya bin Yahya al-Laitsi ini manusia yang cerdas akalnya. Bagaimana kecerdasannya itu? Ketika Imam Maliki sedang berada di majlis di hadapan para muridnya, ada orang teriak, iz qala qail, ada orang berkata, hadarul fil, telah datang gajah. Maka muridnya Imam Malik ini banyak yang bubar, meninggalkan Imam Malik nonton gajah. Kemudian Yahya ini tidak mau nonton gajah seperti murid-murid Imam Malik yang lain. Maka Imam Malik mengatakan, kenapa kamu tidak keluar ikut menonton gajah? Lima lam takhruj fatarah. Kata Yahya bin Yahya, innama ji'tu min baladi li andura ilaik. Aku datang dari negeriku itu untuk melihatmu Malik, bukan melihat gajah. Wa ata'allama min hajjik, dan untuk belajar dari jalurmu, dari jalan yang kau tempuh, akidahmu, ibadahmu, muamalahmu, ilmu-ilmu yang berkaitan akidah, ibadah, muamalah, adah, wa ilmik, dan ingin ilmumu. La li andura ilal fil, bukan untuk aku melihat gajah. Imam Maliki memahami Yahya bin Yahya ini cerdas, maka diberi sebutan Al-Aqil. Nah, ini kitabnya, ini cetakan lama sekali, cetakan yang klasik ini, Muwatta, cetakan Mesir ini, dengan covernya pakai kulit ya, masih pakai kulit ini. Ini dulu saya belajar pada ayah saya kitab tersebut. Meskipun ada cetakan yang sudah bagus ya, tapi kami sangat menjaga kitab tersebut karena ini kami belajar dari ayah saya awal sampai akhir kitab Muwatta Malik. Kitab Muwatta Malik dari jalur Yahya bin Yahya al-Laitsi. Hadis yang terakhir adalah nama-nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Muwatta ini, jalur Yahya bin Yahya al-Laitsi yang terbit dan yang paling populer, itu hadis yang terakhir Rasulullah SAW mengatakan, li khamsatu asma, aku mempunyai 5 nama. Ana Muhammad, saya Muhammad. 1. Kemudian wa ana Ahmad, saya Ahmad. 1 Muhammad, 2 Ahmad. Wa ana al-Mahi, saya al-Mahi. Alladhi yamhuwahu biyal kufra, al-Mahi itu menghapus, karena Allah menghapus dengan kehadiranku seluruh bentuk kekufuran. Wa ana al-Hashir,
alladhi yuhsyarun nasu ala qadami, dan aku adalah al-hasyir, yang menghimpun, yang mengumpulkan, di mana seluruh manusia akan dikumpulkan pada telapak kakiku, yakni nanti di padang mahsyar orang-orang manusia minta tolong, minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anal aqib, dan aku adalah aqib. Aqib itu paling berkesudahan, yakni al-aqib alladhi laisa ba'dahu nabi, yang sudah tidak ada nabi sesudahnya, sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tentang nama-nama ini? Saya berikan contoh dalam kitab Aujazul Masalik ila Muwatta'i Malik. Ini syarah kitab Muwatta' Jalur Yahya bin Yahya Al-Laisi, karya Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Saya baca di jilid 15 halaman 433. Tadi disebutkan Rasulullah itu punya nama, satu Muhammad, dua Ahmad. Nah, yang menarik di sini disebutkan di halaman 433 kitab Aujazul Masalik syarah Muwatta' Malik, bahwasanya di dalam kitab-kitab dulu itu Ahmad. Nabi kita disebut Ahmad. Karena Ahmad itu memuji kepada Tuhan sebelum dipuji manusia. Hamida rabbah qabla ayyahmadahun nas. Hamida rabbah qabla ayyahmadahun nas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli memuji Tuhannya, ahli memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ahmad, saya memuji. Rasulullah nama di kitab-kitab dulu Al-Kutub As-Sabiqah itu Ahmad, saya memuji, karena itu memuji kepada Allah sebelum dia dipuji manusia. Nah, pada Al-Quran beliau diberi Muhammad, sampai Muhammad disebut 4 kali. Sedangkan di Al-Quran disebut Muhammad. Setelah Ahmad di kitab-kitab dulu saya memuji kepada Allah, di Al-Qur'annya dipilih nama Muhammad, sangat dipuji. Sama, orangnya sama, Muhammad dan Ahmad. Ini syarah Aujazul Masalik. Kemudian di dalam kitab syarah Al-Istidhkar karya Ibnu Abdul Bar, Al-Istidhkar karya Ibnu Abdul Bar, yaitu di jilid 27 halaman 441, 445, 446, jilid 27 Al-Istidhkar. Ini juga syarah Muwatta' karya Ibnu Abdul Bar. Ketika mengomentari tentang nama-nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam syarahnya, mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok di hari kiamat waliwaul hamdi biyadi, bendera alhamdi, alhamdi itu memuji dan dipuji, Ahmad dan Muhammad, waliwaul hamdi biyadi, di bawah tanganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahmad, Muhammad. Terakhir dari kami tentang wafatnya Imam Malik, As-Sayyid Dr. Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki juga menulis biografi Imam Malik. Jadi beliau lengkap tentang Fadlul Muwatta', punya karya sendiri. Kemudian Anwarul Masalik ila riwayati Muwatta'i Malik, berbagai jalur-jalur kitab Muwatta' itu dikaji khusus. Kemudian juga
menyusun kitab ilmiah tentang biografi Imam Malik, diberi nama Imam Daril Hijrah Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Ini juga karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dalam karya ini diceritakan Imam Maliki wafat pada hari Ahad tahun 179. Setelah Imam Maliki mengalami sakit 22 hari, ba'da snain wa ishrina yawman min maradih. Ini dari keterangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengutip dari Qadhi Iyad. Dan Imam Maliki berwasiat untuk dikafani fi aswabin bid, dengan kain-kain yang putih. Dan akhirnya dan juga berwasiat untuk disolati di tempat jenazah, Dan Imam Malik ini terakhir sebelum wafat ialah bersyahadat, kemudian mengatakan lillahil amru min qablu wa min ba'du. Setelah Imam Malik bersyahadat, beliau mengatakan lillahil amru min qablu wa min ba'du. Segala perkara itu ditentukan Allah, dikuasai oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebelum dan sesudah. Min qablu dari sebelum, wa min ba'du dan dari sesudah. Kemudian beliau wafat. Inilah yang saya sampaikan tentang Sayyid Muhammad rahimahullah dan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhum. Semoga kita mendapatkan berkah dari para ulama, khususnya Sayyid Muhammad, khususnya Imam Malik, dan ulama-ulama yang kami sebutkan tadi, termasuk Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, dan semoga kita mendapatkan berkah dan syafaat dari beliau-beliau yang kita cintai dan kita ikuti jejaknya, kita jadikan sebagai teladan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhaluan ahli sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.